Oke, kita langsung ke Pak Kawian lagi. Pak Kawian, kita tentu tahu ini kan proses hukum masih berlangsung, masih berjalan. Tentu kita hormati nanti proses hukum yang berjalan. Tapi pertanyaan saya begini, Pak Kawian. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, ini kan tentang narkotika. Ancaman hukuman untuk seseorang yang perannya sebagai pengedar narkoba itu minimal 4 tahun, maksimal adalah hukuman mati. Apakah kemudian itu juga bisa berlaku untuk sistem peradilan anak dengan kasus seperti RD ini, Pak? Baik, terima kasih. Izinkanlah saya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ori ya tadi, bahwa kita prihatin ya, ini harus merupakan introspeksi bagi kita semua, keluarga, orang tua harus lebih dekat, lebih sayang dan lebih perhatian terhadap anak. Kita harus memastikan apa saja yang dilakukan oleh anak kita berhubungan dengan siapa anak kita. Nah, terkait dengan hukuman itu dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak yang terjerat kasus hukum itu tidak boleh dikenai hukuman mati, juga tidak boleh dikenai hukuman seumur hidup. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga disebutkan bahwa ada yang namanya istilahnya keadilan restoratif dan juga diversi. Apa itu keadilan restoratif? Adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pelaku korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Lalu apa itu dengan diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Jadi memang anak itu memang harus dilindungi ya. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan, mengamanatkan, mewajibkan kepada negara, pemerintah daerah dan semua lembaga bahwa kalau ada anak terkait dengan kasus hukum, hak-hak mereka harus tetap diberikan. Hak kesehatan, hak pendidikan, dan lain-lain. Termasuk juga hak rekreasi. Nah, soal proses hukumnya tetap jalan, tetapi dengan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pak Kawian, saya ingin dalami dulu, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak bisa dijerat dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Jadi hukuman maksimal yang bisa diterapkan dalam sistem peradilan anak dengan kasus seperti ini tuh gimana, Pak? Berapa hukuman maksimalnya? Ya, hukuman maksimalnya ya sesuai dengan tingkat derajat kesalahan yang bersangkutan sebagai tersangka juga nanti sebagai pelaku. Tetapi itu hal-hal yang berkaitan dengan anak itu harus tetap diperhatikan. Karena kita tahu bahwa anak adalah potensi tunas bangsa yang akan memiliki peran yang sangat penting ke depan ya. Jadi setiap anak itu harus diberi kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan. Kami kemarin diskusi panjang dengan Kasat Narkoba dan Wakapolres Purwakarta bahwa si anak ini itu potensi kecerdasannya, kemampuan manajemennya luar biasa. Dia kemampuan marketingnya juga luar biasa. Hanya saja memang dia salah. Pak Kapolres mengatakan kalau yang di perdagangan dia misalnya pakaian, komoditas lainnya yang tidak melanggar undang-undang, dia akan menjadi anak yang sukses begitu. Oleh karena itu dia harus diberikan pembinaan ya. Hukuman-hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tetap diberlakukan. Di sisi lain dia juga harus diberi kesempatan untuk kembali hidup ke jalan yang benar.